Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nazwa Gusinova Kamila. Dalam video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yakni terkait dengan aplikasi Wolfram Matematika. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas penerapan aplikasi matematika dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dan menggambarkan grafik dari suatu sistem persamaan linear. Nah, jadi perlu diketahui, aplikasi matematika ini bisa dijadikan sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari solusi atau menyelesaikan dari suatu sistem persamaan, baik sistem persamaan linear, maupun kuadrat. Nah, sistem persamaannya itu bisa mulai dari yang variabelnya sedikit maupun variabelnya banyak. Contohnya seperti SPL-DV atau SPL-TV. Nah, sistem persamaan linear ini juga bisa kita sajikan grafiknya itu menggunakan aplikasi matematika ini. Jadi selain menyelesaikan suatu sistem persamaan, bisa juga digunakan untuk menggambarkan grafik atau menginterpretasikan grafik dari suatu sistem persamaan tersebut. Nah, oke, baik. Untuk memulainya, saya akan memulainya dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan di sini saya mempunyai dua persamaan, yaitu ada 3x ditambah 4y sama dengan 7, dan 4x ditambah 7y sama dengan 11. Langsung saja kita shift enter. Nah, kemudian kita ingin mencari solusinya ya. Kita ingin mencari solusinya, berarti ini kita hapus aja ya. Kita ingin mencari solusinya. Berarti kalau mencari solusinya, sama seperti teori yang udah saya sampaikan di video sebelumnya, kalau mau mencari solusi dari suatu sistem persamaan itu, kita gunakan fungsi solve. Kemudian memakai tanda kurung siku, tanda kurung, kita masukkan sistem persamaannya, itu kan ada dua, ya ada yang ini. 3x ditambah 4y sama dengannya, jangan lupa ada dua ya. Terus dipakein koma untuk memasukkan sistem persamaan yang lainnya. Sama dengannya ada dua. Kemudian koma lagi. Kemudian kita tutup kurungnya. Dan kita mau mencari apa nih? Berarti kan kita mau mencari X dan Y ya. Solusinya itu kan berarti dalam bentuk X dan Y. Karena ini dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian kita tutup kurungnya, kurung siku. Nah, untuk menjalankan program atau mengeluarkan output atau hasil dari solusi sistem persamaan linear dua variabel ini, kita langsung pencet Shift Enter. Nah, langsung kita dapat dari persamaan ini, kita dapat solusinya itu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi, kalau cara manual itu kita memperoleh solusi itu X dan Y-nya itu menggunakan substitusi dan eliminasi. Nah, di aplikasi matematika ini juga kita bisa mencari solusi dari suatu sistem persamaan ya. Kita tinggal masukkan fungsinya itu solve aja, kita masukkan persamaannya dan kita mau mencari solusi X dan Y-nya. Jadi di sini udah langsung keluar outputnya, hasilnya itu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi ini juga aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengecek apakah jawaban manual yang kita peroleh hasil substitusi dan eliminasi tadi itu untuk X dan Y-nya benar atau tidak, satu dan satu gitu, X, Y-nya. Nah, gitu. Jadi aplikasi ini selain untuk memudahkan kita dalam mencari solusi dari suatu sistem persamaan, kita juga bisa mengecek jawaban manual kita yang udah kita peroleh dari perhitungan manual itu apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, selanjutnya di sini kita biasanya kalau suatu sistem persamaan itu tidak lepas dari grafik. Biasanya setelah kita mencari solusinya, kita disuruh untuk menginterpretasikan grafik dari persamaan ini tuh, dari suatu sistem persamaan ini tuh bagaimana gitu. Nah, aplikasi ini juga bisa untuk menyajikan persoalan itu ke dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk grafik. Nah, untuk caranya kita mau menggambar dua grafik ini gitu. Jadi kita langsung saja menggunakan fungsinya itu contour plot. Contour plot seperti ini. Sama seperti biasa, kurung buka, kemudian kurung siku kita masukkan persamaannya yang ini ya. Kita copy paste aja biar lebih cepat.
Yang ini udah kita masukkan persamaan dua-duanya, kemudian kita tampilkan di sini kan biasanya kalau mau membuat grafik itu kita harus membuat titik koordinatnya ya. Titik koordinat X-nya itu ada berapa, Y-nya ada berapa. Misal kita mau buat X-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 2. Terus kita mau cari Y-nya itu dari 0 sampai 2 juga. Ini maksud titik-titiknya ya. Nah, kita tutup kurung, jangan lupa. Nah, untuk menjalankan program atau melakukan program seperti biasa kita shift enter. Nah, di sini tunggu sebentar. Maaf, sepertinya di sini ada kesalahan ya. Berarti di sini, oh di sini ada dua nih. Nah, baik. Jadi tadi sebelumnya mohon maaf ada kesalahan itu kita kelebihan kurungnya. Nah, jadi juga di sini juga sebagai pembelajaran bagi kita ketika menggunakan aplikasi matematika ini kita harus perhatikan gitu kurungnya gitu ya. Kurungnya diperhatikan gitu. Tadi kayak seperti saya kelebihan satu kurungnya ya karena tadi mengcopy paste ya. Jadi benar-benar selain kita harus menghafal juga gitu sintaks-sintaks atau fungsi-fungsi ketika kita mau melaksanakan perhitungan kita juga harus teliti gitu jangan sampai ada yang salah-salah menginputkan gitu ya misal angkanya atau kurungnya tadi terlebih atau kurang itu berdampak pada output yang dikeluarkan seperti tadi itu eh, tidak muncul gitu hasilnya. Nah ini kembali lagi ke penyajian grafik jadi setelah itu setelah kita memperoleh hasilnya kita mau menyajikan suatu sistem persamaan tersebut ke dalam bentuk grafik. Nah, kita gunakan kontur plot, kita masukkan persamaannya, dan kita masukkan untuk koordinat X-nya dari 0 sampai 2 dan Y-nya 0 sampai 2. Kemudian kita timbul, kemudian output-nya muncul seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari sistem persamaan linear yang atas tadi. Nah, ini tuh bisa kita lihat, ini tuh untuk yang 3X tambah 4Y sama dengan 7. Yang ini buat yang mana 4X tambah 7Y sama dengan 11, kayak gitu. Bisa kita lihat ini berarti titik potongnya di sini terlihat di sini 1,1 titik potongnya. Seperti itu. Jadi di sini juga bisa mengecek itu grafik yang udah kita buat secara manual itu sama enggak hasilnya seperti ini. Nah, maksud yang ini tadi itu X0 sampai 2 dan Y0 sampai 2 itu koordinatnya ya. Ini kan X yang mendatar itu X, yang tegak itu kan Y, berarti 0 sampai 2, ini 0 sampai 2. Kalau mau kita ubah misal 0 sampai 4 juga bisa gitu. Ini kira-kira kita aja gitu maunya sampai berapa. Tuh, misal kita mau yang ini ya, 0 sampai 4. Nah, di sini juga akan timbul, berarti lebih panjang lagi kan. Gitu. Jadi 0 sampai 2 aja itu cukup. 0 sampai 2 ya, kira-kira aja gitu. Kita jalankan lagi. Oke. Nah, selanjutnya setelah sistem persamaan linear dua variabel, di sini saya akan mencontohkan dari penerapan sistem persamaan linear tiga variabel. Ya, tiga variabel. Atau yang kita kenal dengan SPLTV. Nah, baik. Sebelumnya SPLTV ini juga merupakan salah satu materi yang cukup kompleks ya, cukup rumit gitu karena ada tiga variabel dan tiga persamaan tentunya. Jadi kalau dikerjakan secara manual juga perlu waktu, perlu ketelitian dan perlu kertas yang cukup banyak juga untuk mencoret-coret atau melakukan perhitungan itu. Nah, jadi di sini aplikasi matematika juga bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan yang banyak variabel yang salah satunya yang tiga variabel ini. Nah, misal di sini kita punya persamaan itu ada 3X dikurang 4Y dikurang 5Z. Nah, tiga variabel ya sama dengan 9. Kemudian persamaan yang kedua itu ada 3X ditambah 6Y ditambah Z sama dengan 10. Dan persamaan yang ketiga itu ada 4X dikurang 7Y dikurang 8Z.
Nah, misal kita ini dihapus aja. Nah, belum itu bisa dihapus. Di sini kita mau menuliskan dulu persamaannya apa aja ya. Nah, baik. Di sini kita mau mencari, nah, kalau mau mencari, oh ini 4x dikurang 7 dikurang 8z sama dengan 8. Nah, jadi kalau cara manual itu kan sama seperti SPLDV tadi, kita mencarinya menggunakan teknik substitusi dan eliminasi. Nah, tentunya juga karena ini variabel bertambah satu, yaitu ada variabel Z di sini, maka juga perhitungannya akan lebih tambah lagi dan lebih kompleks lagi. Nah, dengan demikian, aplikasi matematika ini juga bisa digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan yang kompleks. Contohnya ini. Nah, sama seperti tadi, kita mau mencari solusinya itu menggunakan fungsi solve ya. Solve pakai kurung buka. Kita masukkan aja persamaannya yang ini, kita copy paste aja. Jangan lupa sama dengannya itu ada 2. Kita masukkan semuanya di sini, persamaannya tiga-tiganya. Satu lagi, sama yang ini. Kalau sama dengan yang kurang satu, dia bakalan nggak bisa dijalankan. Nah, jangan lupa di sini karena kita ada 3 variabel, berarti kita mau mencari 3 solusi, yaitu solusi X, Y, dan Z. Nah, tutup kurungnya jangan lupa langsung kita jalankan programnya atau keluarkan solusinya, outputnya itu dengan memencet Shift Enter. Nah, di sini langsung keluar kita peroleh X-nya itu dari sistem persamaan linear 3 variabel ini nih 131/10, Y-nya -34/5, dan Z-nya itu 23/2. Nah, kalau kita mau menyajikan ini dalam bentuk grafik kan susah ya dalam bentuk pecahan. Nah, kita bisa merubahnya menjadi bentuk desimal. Kita tinggal tambahkan aja di sini untuk mencari nilai numeriknya itu and solve ya. And solve. Buat mengubah data itu ke dalam bentuk desimal. Langsung kita shift enter. Nah, jadi ini datanya udah menjadi bentuk desimal. Nah, jadi kan kalau eh, kita lakukan manual juga sama gitu, akan diperoleh harus diperoleh 3 solusi ini, yaitu solusi X, Y, dan Z. Tentunya caranya juga cukup panjang dan cukup menguras waktu juga. Nah, jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk eh, mengasah kita gitu ya, mengasah kemampuan kita untuk menyajikan data ke dalam bentuk lain, tentunya itu ke dalam bentuk grafik gitu, karena kalau manual kan grafik SPLTV ini kan juga susah dibuat ya, karena dalam 3 bidang gitu kan, bidang X, bidang Y, bidang Z. Nah, jadi aplikasi ini bisa membantu kita untuk mengasah atau meningkatkan kemampuan representasi matematis kita. Dan salah satunya itu adalah kemampuan untuk mengubah permasalahan ke dalam bentuk lain. Ya, ini kan bentuknya persamaan, kita ubah ke dalam bentuk grafik gitu. Karena kalau cara manual kan tadi sudah disinggung oleh saya itu cukup sulit untuk membuatnya gitu ya. Nah, gimana cara membuat grafik dari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Sama seperti tadi, kita menggunakan kontur plot ya, tapi karena di sini itu plotnya 3 dimensi, ada 3 bidang, X, Y, Z, berarti kita tambahin 3D. Nah, selebihnya sama seperti ini, kita masukkan persamaannya, hati-hati kurungnya, sampai sini. Oke, baik, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan X-nya, misal kita mau dari -10 sampai 10. Y-nya juga sama, Z-nya juga sama. Ini untuk koordinat X, Y, dan Z-nya ya dimulainya. Lupa diganti Y-nya, kemudian sini Z-nya. Dan tutup kurung. Kita langsung shift enter. Nah,
Jadi di sini udah muncul. Nah, dari persamaan ini, sistem persamaan linear tiga variabel ini, kita udah peroleh solusinya, X, Y, dan Z-nya. Kemudian udah kita coba menggambarkan grafiknya. Grafiknya itu seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Grafik seperti ini juga, kalau dibikin manual juga pusing kan, gitu. Yang mana persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga, gitu. Nah, jadi di aplikasi matematika ini kita bisa menyajikan grafik dari sistem persamaan linear tiga variabel ini gitu bisa kita lihat, bisa kita putar-putar untuk melihat bentuknya itu seperti apa sih grafik dari SPLTV ini gitu. Jadi bisa meningkatkan kemampuan representasi matematis kita gitu. Ya, jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, materi SPLTV ini merupakan materi yang cukup rumit untuk dikerjakan secara manual karena butuh waktu yang panjang dan ketelitian yang cukup tinggi juga untuk mengerjakan sampai kita memperoleh nilai X, Y, dan Z ini. Nah, jadi dengan adanya aplikasi matematika ini dapat membantu kita, dapat sangat membantu kita untuk melakukan perhitungan secara cepat dan tepat gitu, dan juga dapat digunakan untuk mengecek jawaban kita gitu, apakah jawaban yang kita peroleh secara manual itu udah benar atau belum gitu. Selain itu juga kelebihannya, kalau cara manual kita susah untuk menggambarkan grafik dari SPLTV ini. Tadi kalau SPLDV itu masih gampang untuk dibuat secara manual karena hanya ada dua koordinat aja atau dua bidang, yaitu bidang X dan Y. Sedangkan kalau SPLTV ini udah ada tiga bidang, yaitu bidang X, bidang Y, dan bidang Z gitu ya. Jadi cukup sulit, bahkan sulit untuk digambarkan secara manual. Nah, jadi dengan adanya aplikasi matematika ini kita bisa memperoleh gambaran gitu, bagaimana sih grafik dari suatu sistem persamaan linear tiga variabel itu. Jadi ini udah terbentuk ya grafik persamaannya. Nah, selain sistem persamaan linear dua variabel dan tiga variabel, tentunya aplikasi matematika ini juga dapat digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear yang banyak variabel. Contohnya adalah empat variabel, tiga variabel saja kita mengerjakan manual itu sudah cukup pusing, rumit, dan panjang, menghabiskan banyak waktu, banyak kertas juga tentunya. Nah, tapi dengan aplikasi matematika ini kita bisa mencari solusi dari sistem persamaan linear yang banyak variabel. Contohnya empat variabel. Nah, misalnya di sini kita punya SPL ya, SPL banyak variabel. Nah, misalnya saya di sini punya fungsi itu ada persamaan linear A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 10. Terus ada 4A ditambah 3B ditambah C dikurang 5D sama dengan 10. Terus ada 5A dikurang 6B dikurang ditambah C dikurang 7D sama dengan 12, dan A ditambah B dikurang C dikurang D sama dengan 9. Kita mau mencari solusi dari empat variabel ini. Empat variabel ini ya, kita mau mencari solusinya. Kita bisa. Nah, sama seperti tadi, cara mencarinya itu kita pakai ENSOLVE ya, ENSOLVE. Kita masukkan persamaannya di persamaan 1. Jangan lupa sama dengannya ada 2. Kemudian ini persamaan 3. Persamaan 3. Persamaan 2 ya. Yang ini persamaan 3. Dan yang ini persamaan 4. Ini 4 variabel ya. Ada variabel A, B, C, dan D. Berarti kita mau mencari tutup kurung, koma, kita mau mencari solusi dari A, B, C, dan D. Kita langsung jalankan programnya, shift enter. Nah, di sini kita langsung diketahui kan, A-nya itu sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian. Jadi, salah satu kelebihannya itu juga selain bisa menyajikan grafik dari sistem persamaan linear tiga variabel, di sini juga bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari sistem persamaan linear banyak variabel, contohnya empat variabel ini. Nah, baik, mungkin cukup sekian video kali ini yang membahas tentang penerapan dari matematika dalam menyelesaikan suatu persamaan linear dan menggambarkan grafik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.